Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Animasi Tahu. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal dari Jawa Timur. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan, kebikan hati, kesabaran, dan juga keajaiban takdir. Sudah siap? Yuk kita simak bersama legenda Keong Mas. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang gemah ripah Lojinawi bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati. Namanya adalah Putri Chandra Kirana, atau yang sering juga disebut Dewi Sekartaji. Ia adalah putri yang sangat lembut, tutur katanya, ramah kepada siapa saja, dan sangat disayangi oleh seluruh rakyat kerajaan. Kecantikan dan kebaikan hatinya membuat ia ditunangkan dengan seorang pangeran yang gagah berani dari kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu Kertapati. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di dalam istana, ada seseorang yang merasa sangat iri dan dengki dengan Putri Chandra Kirana. Dia adalah Galuh Ajeng, saudara tiri sang putri. Galuh Ajeng juga menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan tidak rela melihat kebahagiaan Chandra Kirana. Dipenuhi rasa cemburu, Galuh Ajeng pun merencanakan sesuatu yang sangat jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari istana selamanya. Ia pergi menemui seorang nenek sihir sakti di pedalaman hutan. "Aku ingin kau singkirkan Chandra Kirana," kata Galuh Ajeng dengan penuh kebencian. Nenek sihir itu pun menyetujuinya. Dengan mantra-mantra jahatnya, sang penyihir mengutuk Putri Chandra Kirana menjadi seekor keong berwarna emas yang mungil. Kutukan itu hanya bisa patah jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu Kertapati. Setelah berubah wujud, keong emas itu dibuang ke sungai yang arusnya deras. Keong emas yang malang itu hanyut terbawa arus melewati hutan dan lembah hingga akhirnya terdampar di sebuah desa nelayan. Di sanalah ia ditemukan oleh seorang nenek tua yang baik hati, Bok Rondo Dadapan. Nenek itu hidup seorang diri dan sehari-hari mencari ikan di sungai. Saat melihat keong emas yang cantik itu, sang nenek merasa iba. "Wah, keong yang sangat cantik, akan kubawa pulang untuk menemaniku," gumamnya. Nenek pun membawa pulang keong emas itu dan meletakkannya di dalam sebuah tempayan berisi air agar tetap hidup. Sejak saat itu, keajaiban mulai terjadi di rumah Mbok Rondo. Setiap kali ia pulang dari mencari ikan, rumahnya sudah dalam keadaan bersih dan rapi. Di atas meja selalu tersaji makanan yang lezat. Nenek sangat terkejut dan bertanya-tanya, "Siapa gerangan orang baik hati yang telah menolongku setiap hari?" Rasa penasarannya semakin besar. Suatu pagi, nenek berpura-pura pergi ke sungai seperti biasa. Namun, ia tidak benar-benar pergi. Ia mengintip dari celah dinding bambu rumahnya untuk mencari tahu siapa yang selama ini membantunya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat melihat asap mengepul dari dalam tempayan. Tak lama kemudian, dari dalam tempayan itu, keluarlah seorang putri yang luar biasa cantik. Putri itulah yang membersihkan rumah dan memasak makanan untuknya. Tanpa menunggu lama, nenek pun segera masuk ke dalam rumah. "Siapakah engkau sebenarnya, wahai putri cantik?" tanya nenek dengan lembut. Sang putri terkejut karena ia tidak bisa kembali menjadi keong jika ada yang melihatnya. Akhirnya, ia pun menceritakan semuanya. Ia adalah Putri Chandra Kirana yang dikutuk oleh nenek sihir atas perintah saudara tirinya. Sementara itu, di kerajaan Kahuripan, Raden Inu Kertapati merasa sangat sedih dan bingung karena tunangannya menghilang secara
misterius. Ia tidak percaya begitu saja pada kabar burung yang mengatakan bahwa Chandra Kirana telah melarikan diri. Dengan menyamar sebagai seorang pengembara biasa, ia pun memulai perjalanannya untuk mencari sang pujaan hati. Ia bertanya ke setiap desa dan kota yang ia lewati. Namun tak seorang pun tahu keberadaan sang putri. Hingga pada suatu hari, setelah berbulan-bulan mencari, ia tiba di desa Dadapan. Ia merasa sangat haus dan lapar. Ia pun mengetuk sebuah gubuk kecil untuk meminta seteguk air. Ternyata, itu adalah rumah Mbok Rondo. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Raden Inu Kertapati. Di hadapannya berdiri Putri Chandra Kirana, tunangan yang selama ini ia cari. Pertemuan mereka yang penuh haru itu seketika mematahkan kutukan jahat sang penyihir. Chandra Kirana pun kembali ke wujud aslinya selamanya. Raden Inu Kertapati kemudian membawa Putri Chandra Kirana kembali ke istana. Ia juga mengajak serta Mbok Rondo yang baik hati sebagai tanda terima kasih. Sesampainya di kerajaan Daha, kejahatan Galuh Ajeng pun terbongkar. Karena takut mendapat hukuman, ia melarikan diri ke hutan dan tidak pernah kembali. Akhirnya, Putri Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati menikah. Mereka hidup bahagia dan memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana. Selalu mengingat kebaikan hati Mbok Rondo yang telah menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, itulah cerita rakyat Keongmas. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa perbuatan jahat pada akhirnya akan terbongkar, dan kebaikan serta kesabaran pasti akan membuahkan hasil yang indah. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Dongeng Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.